Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 189. Surat wasiat. Iya, aku mengundang kalian semua ke sini untuk memberitahukan tentang anakku. Amera, bukannya dia sudah meninggal? Tanya salah seorang saudara sepupu Johan. Johan menganggukkan kepalanya. Apa kau masih ingin mengungkit masalah Amera? Apa kamu ingin mengatakan kepada kami bahwa kami tidak peduli dengan Amera ketika ia menghadapi suatu masalah? Apa kamu ingin mengatakan kepada kami bahwa saat kamu terpuruk, kami tidak ada yang mau tahu? Sindir salah seorang sepupu Johan. Johan tersenyum ketika mendengar rentetan pertanyaan yang dilontarkan oleh sepupunya yang bernama Mirna. Benar seperti itu bukan? Tanya Johan. Wajah wanita itu memerah ketika mendengar jawaban Johan. Alah Johan, apalagi yang kamu harap? Kamu sudah tidak memiliki penerus. Generasi kamu sudah gagal. Apa masih mau sombong? Wanita itu memandang ke arah Nina dan juga Randi. Ada pertanyaan yang ingin dipertanyakannya. Ini merupakan pertemuan keluarga mereka. Namun mengapa ada orang asing yang ikut sertakan? Randi diam menatap wanita yang sama sekali tidak dikenalnya. Ia menatap wajah wanita itu penuh dengan kemarahan. Bila kau tidak bisa menjaga ucapanmu, silahkan keluar. Lukman mengeraskan suaranya. Wanita itu diam ketika mendengar ucapan Lukman. Sekarang kalian datang beramai-ramai. Bila sudah berkaitan harta warisan, apa kalian tahu hubungan keluarga kita seperti apa? Bila aku tidak memberikan sepeser pun hartaku untuk kalian, kalian tidak akan bisa menuntut apapun. Johan berkata dengan tegas. Kami tahu Feni pasti akan bagi-bagi harta warisannya untuk sanak saudaranya, karena dia memang tidak memiliki anak lagi. Randia duduk di samping ayahnya menatap tajam orang yang sedang berbicara. Dirinya seakan kehilangan kesabaran ketika mendengar ucapan orang tersebut. Bagaimana mungkin orang itu bisa memanfaatkan kondisi seperti ini untuk mengejar harta tanpa memikirkan perasaan ayahnya? Aku juga tidak tahu harta milik Feni akan diberikan kepada siapa. Apakah yayasan atau panti asuhan, atau akan diberikan untuk orang-orang yang tidak mampu? Aku juga tidak tahu apakah semuanya akan diberikan atas namaku. Johan tersenyum dengan mengangkat sebelah bibirnya. Kamu itu sudah tidak memiliki keturunan lagi. Mana mungkin Feni memberikan harta itu untukmu? Sudah pasti dia memberikan harta itu untuk keluarganya atau saudara-saudaranya. Anto berkata dengan yakin. Sekarang kalian tahu mengatakan saudara, keluarga. Suatu kami mengalami semua permasalahan, kenapa kalian tidak ada? Tanya Johan. Jangan suka mengungkit masalah itu Johan. Kamu sengaja agar kami tidak mendapatkan apa-apa. Kamu ingin mendapatkan semuanya harta Feni sendiri. Apa kamu kurang kaya Johan hingga serakah? Ucap Putri. Istriku dibunuh oleh suamimu, dan sekarang dengan sangat hebat kamu menuntut harta. Wanita itu diam seketika. Meskipun mereka adalah saudara sepupuku, jangan harap aku berikan keringanan atas hukuman untuk mereka. Johan memiliki anak selain bersama dengan Feni, ucap Lukman. Lukman sudah tidak ingin perpanjang masalah. Mereka ada di ruang tamu tertawa lepas ketika mendengar perkataan Lukman. Lelucon seperti apa ini? Kenapa kalian buat cerita sama persis seperti di sinetron? Kebanyakan nonton sinetron, saudara sepupu Johan mengejek. Ini bukan lelucon, ini sebuah fakta, jawab Sabrina. Kalian sudah tidak memiliki garis keturunan lagi, masih juga sombong dan serakah. Yang serakah itu kalian, harta bukan harta kalian, tapi bermimpi untuk memiliki dengan melakukan berbagai macam cara. Aku mengumpulkan kalian di sini agar kalian tahu isi dari surat wasiat Feni.
Setelah ini, aku akan menyelesaikan semua permasalahan di antara kita. Aku tidak akan pernah menerima apa yang telah kalian perbuat dengan almarhum istriku. Dia menatap wajah saudara sepupunya satu persatu. Johan jijik sendiri melihat saudaranya yang tidak ada memiliki rasa malu. Nina yang duduk di samping Johan hanya diam, tak berani berkata apa-apa. Bahkan dia sangat takut untuk menatap wajah orang yang berada di dalam rumah tersebut. Dirinya tidak menyangka bahwa ternyata manusia tamak dan serakah itu ada. "Kalau memang kamu memiliki anak, mana dia?" ucap pria tersebut, namun matanya menatap tajam ke arah Randi. "Ini adalah anak Johan," ucap Lukman yang menunjuk Randi. "Kami tidak akan percaya begitu saja. Hahaha." Putri dan lainnya tertawa. Belum selesai mereka membahas permasalahan anak Johan, pengacara sudah datang ke rumah Johan. Mereka menghentikan obrolannya. Wajah saudara-saudara Johan terlihat begitu sangat senang ketika melihat pengacara itu sudah datang. Mereka tidak sabar untuk menunggu pengacara itu menyampaikan tentang bagian harta. "Maaf, saya datang lebih cepat. Berhubung akan berangkat ke Jakarta." Pengacara Fen datang bersama dengan notaris Feni. "Tidak apa-apa, kebetulan sudah berkumpul semua," jawab saudara sepupu Johan dengan sangat senang. "Saya Ridwan, selaku pengacara Ibu Feni. Sedangkan yang berdiri di samping saya, notaris Ibu Feni yang bernama Andika." Pengacara itu memperkenalkan dirinya beserta rekannya. "Baiklah, sebelumnya saya ingin bacakan wasiat Ibu Feni sebelum meninggal. Wasiat ini ditulis 1 minggu sebelum beliau meninggal. Pada saat beliau membuat surat wasiat ini, ia masih dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani," ucap pengacara Feni. "Sebelumnya, saya ingin memastikan terlebih dahulu, Randi Satria, apakah ada?" Pengacara Ridwan bertanya. "Saya yang bernama Randi." Randi mengangkat tangannya. Ia tidak mengerti mengapa pengacara itu menanyakan tentang dirinya. Saudara-saudara Johan menatap tajam ke arah Randi. Ketika Randi mengangkat tangannya, mereka tidak mengerti mengapa pengacara itu menanyakan tentang Randi. "Baiklah, kalau begitu, saya akan bacakan isi wasiat Ibu Feni. Isi wasiat ini tidak bisa diganggu-gugat. Semua isi dari wasiat ini tidak bisa dirubah," jelas pengacara. Nina merasa begitu sangat takut ketika pengacara itu akan membacakan isi surat wasiat tersebut. Ia masih mengingat apa yang disampaikan oleh Feni ketika berjumpa dengannya. Berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh Ibu Feni, beliau mewariskan seluruh harta miliknya untuk Randi, termasuk sebuah apartemen mewah yang berada di London. Perusahaan yang bergerak di bidang domestik milik Ibu Feni juga diserahkan kepada Randi. Ibu Feni menyerahkan seluruh harta miliknya yang bernilai 1,1 miliar dolar Amerika, bila dirupiahkan bernilai 15 triliun rupiah. Semua harta yang diberikan untuk Randi sudah dialih namakan atas nama Randi, jelas notaris yang bernama Andika. "Tidak mungkin, kalian pasti sudah menyusun rencana. Anda bisa dituntut bila menuduh kami berbuat curang," ucap pengacara yang menang pria yang saat ini sedang berbicara. Bila Feni meninggalkan harta warisan untuk Randi itu siapa? Tanyanya. Randi merupakan anak dari Pak Johan. Randi anak dari istri terdahulu. Johan yang sejak tadi hanya diam seketika mendengar pengacara itu membacakan surat wasiat. Di dalam ruangan ini, hanya Nina tidak terkejut dengan surat wasiat yang dibacakan.